Lin, panggil Jaiden. Ya, Mas. Lintang menoleh. Maaf, yang merencanakan penculikan ini Oma dan Angel. Suara Jaiden tercekat, malu karena Lintang hampir berada dalam bahaya karena keluarganya sendiri. Lintang diam, tidak mengatakan apapun untuk menjawab permintaan maaf dari Jaiden. Jaiden yang paham bagaimana perasaan Lintang sekarang tidak lagi membahas perihal penculikan, di sisa perjalanan hanya menggenggam tangan Lintang untuk menyalurkan rasa hangat. Sampai di rumah, langkah Lintang melambat begitu melihat ada Oma Tiran yang berdiri bersama Heru. Tanpa kata Lintang langsung masuk ke dalam rumah, membuat Oma Tiran yang awalnya ingin berbicara mendadak mengurungkan niatnya. Sebelum Oma Tiran sempat menyelesaikan ucapannya, Jaiden mengangkat tangan mengisyaratkan kalau dirinya tidak mau mendengar alasan apapun yang akan sang Oma katakan. Kesalahan Oma kali ini sangat fatal, aku tidak bisa mentoleransinya lagi. Maaf Oma, walau kita keluarga tapi aku tidak bisa untuk tidak mencegah diriku yang ingin membawa kasus ini ke jalur hukum. Jaiden berkata sangat menyesal, dia tidak tega memenjarakan nenek yang sudah merawatnya sadari kecil tapi kesalahannya pun tidak bisa dipandang sebelah mata. Oma Tiran mengangguk mengerti, tidak masalah jika harus mendekam di penjara. Tapi, bolehkah Oma berbicara sebentar pada Lintang? Pinta Oma Tiran. Hanya ketika Lintang bersedia, timpal Jaiden sambil berlalu masuk ke dalam rumah. Saat Jaiden masuk ke dalam kamar, dia memeluk Lintang yang tengah melepas pakaiannya. Hanya ketika melihat Lintang sudah berada di depan matanya, Jaiden bisa benar-benar bernafas lega. Terima kasih karena kamu sudah baik-baik saja, lirih Jaiden. Kamu tenang saja. Walau Oma adalah nenekku, tapi aku tidak akan membiarkannya bebas begitu saja. Aku akan bawa masalah ini ke pihak hukum, sekalian menjerat Angel juga. Lintang mendorong dada Jaiden hingga pelukannya terlepas, membasahi bibir sejenak sebelum kemudian berucap. Mas, pasti ada kesalahpahaman di sini. Sejahat-jahatnya Oma, dia tidak pernah sampai membahayakan aku. Aku gak percaya Oma sampai hati ingin menghilangkan aku dengan cara menjadikan pertukaran dengan perempuan yang mungkin sudah menjadi budak di rumah bordil. Aku tidak tahu hal ini kelebihan atau justru kekurangan kamu, decak Jaiden. Maksudnya, heran Lintang. Kenapa kamu harus baik? Protes Jaiden. Lintang merengut, bibirnya mencebik. Jadi lebih suka aku jahat? Iya. Jahat untuk sesekali itu gak apa-apa, aku kebiasaan banget. Ringis Jaiden saat Lintang kembali mencubit pinggangnya. Makanya hati-hati kalau bicara, peringat Lintang. Oma katanya mau bicara sama kamu, Jaiden berbicara pelan. Aku tidak mau, timpal Lintang sambil memalingkan wajah. Aku gak maksa, Jaiden mengusap darah di lengan Lintang. Kalau begitu aku keluar dulu. Beberapa hal harus aku urus. Lintang terdiam duduk setelah mengganti bajunya, mengingat perkataan Jaiden yang akan memenjarakan Oma Tiran. Setelah dipikir-pikir, Oma Tiran adalah orang yang sudah membesarkan hingga Jaiden sesukses sekarang. Sejahat-jahatnya Oma Tiran, dia tetaplah orang yang punya jasa besar merawat suaminya. Aku tahu Mas Jaiden berat untuk memenjarakan Oma Tiran, lirih Lintang. Lintang langsung berdiri, menyusul Jaiden keluar dari dalam kamar. Saat menuruni anak tangga, Jaiden tengah menghubungi seseorang. Mas, panggil Lintang. Jaiden menoleh, menjauhkan ponsel untuk sejenak. Sebentar sayang, aku lagi menghubungi polisi. Matikan, pinta Lintang. Jaiden mengernyit heran, tapi tak urung mematikan panggilan sesuai keinginan Lintang setelah sebelumnya berbasa-basi pada polisi. Jaiden menatap ke arah Lintang, kenapa? Ayo, kita dengarkan dulu penjelasan Oma. Ajak Lintang.
Jaiden membawa Lintang menemui Oma Tiran, membuat perempuan tua yang sedari tadi duduk di sofa langsung menegakkan duduknya. Lintang duduk bersama Jaiden, menatap Oma Tiran. Kenapa Oma ingin menukarku dengan perempuan yang bekerja di rumah bordil? Hah? Oma Tiran kebingungan. Kapan? Laki-laki yang menculikku mengatakannya, timpal Lintang. Tidak, bantah Oma Tiran. Oma hanya memerintahkan seseorang untuk membawa kamu menjauh sejenak, karena di sini Oma mau bujuk Jaiden agar menolong Angel lepas dari suaminya yang pemarah itu. Sebab Angel bilang kamu menghalangi Jaiden yang akan membantu Angel, maka dari itu setelah masalah Angel beres Oma akan membawa kamu kembali. Angel, desis Jaiden. Dia merubah perintahnya, pasti. Mas, Oma gak usah dipenjarakan. Pinta. Lintang. Oma Tiran terperangah, tak sangka Lintang akan melarang Jaiden memenjarakan dirinya. Padahal Oma Tiran sudah pasrah, dipenjara tidak apa-apa demi menebus rasa bersalahnya. Tapi, Mas, tekan Lintang. Jaiden menghela nafas pelan, tapi Angel sudah keterlaluan. Jika melaporkannya, maka otomatis Oma Tiran juga akan ikut terseret. Aku tidak bisa membiarkan Angel begitu saja. Demi Oma, Lintang menyentuh tangan Jaiden. Demi orang yang sudah membesarkan Mas Jaiden, jangan ya Mas. Lagi pula dari awal Oma gak niat mencelaki aku udah bilang ini cuma salah paham saja. Tapi Oma sudah menyakiti kamu bertahun-tahun, tolak Jaiden. Aku gak bilang sudah memaafkan Oma Tiran, balas Lintang. Kalau masalah menyakiti, Mas Jaiden juga menyakitiku dulu. Skakmat, Jaiden kehilangan kata-kata. Nah, Oma. Lihatlah, masih akan berpikir Mbak Angel itu baik. Bisik Heru sambil terkekeh, puas akan sikap Lintang yang sangat baik. Oma Tiran menunduk, entah sebesar apa rasa marahnya saat ini pada Angel yang sudah menipunya. Oma Tiran berdiri, berniat pergi menemui Angel untuk memberi perhitungan. Oma mau kemana? Tanya Heru. Menemui Angel. Eits, tunggu. Cegah Heru. Oma Tiran menatap tajam Heru yang menghalangi langkahnya. Gak seru loh kalau Mbak Angel cuma dilabrak doang, mau bagaimanapun dia jahatnya gak ketulungan. Heru menyeringai sambil melirik Jaiden, setelah menemukan anggukan Jaiden Heru kembali menatap ke arah Oma Tiran. Oma, berpura-puralah masih menganggap Angel penolongmu. Tapi kenapa? Heran Oma Tiran. Jaiden menyeringai, menjawab keheranan Oma Tiran. Kita balas Angel, terlalu enak bagi Angel jika setelah bertahun-tahun memanfaatkan kita hanya berakhir di penjara. Lintang, terima kasih dan maaf. Oma Tiran menatap punggung Lintang yang tengah berdiri di depan wastafel. Setelah pembicaraan di ruang tamu, Lintang pergi dan Oma Tiran sengaja mengikutinya dari belakang. Lintang mengelap tangan pada lap yang ada, lalu menoleh dan memandang Oma Tiran yang terduduk di depannya. Jangan salah paham. Oma Tiran langsung mengangkat pandangan, terkejut. Aku gak mungkin memaafkan kesalahan Oma, jelas Lintang dengan ekspresi datarnya. 6 tahun itu lama, Oma. Oma sudah menyakitiku selama itu, hatiku rasanya beku mendengar permintaan maaf dari Oma. Ekspresi di wajah Oma Tiran retak seketika, apa yang Lintang katakan barusan bahkan lebih menyakitkan daripada dirinya harus dipenjara. Sungguh, Oma Tiran lebih baik masuk bui daripada menghadapi Lintang secara langsung seperti ini. Butuh keberanian besar dengan menekan malu, sedangkan setelah menghadapinya besar kemungkinan dirinya tidak akan dimaafkan. Oma tahu istilah orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti. Lintang tersenyum mengejek. Itulah aku sekarang. Oma Tiran menghembuskan nafas pelan, berharap rasa sesak di dada sedikit berkurang. Namun, nyatanya harapan itu hanya kosong, alih-alih berkurang malah bertambah sesak.
Sekali lagi hatiku terlalu beku, hingga tidak punya keinginan apapun untuk membalas Oma. Lintang berjalan, tepat saat hendak melewati tubuh sang Oma dia berhenti sejenak dan berbicara tanpa menoleh. Hubungan kita hanya sebatas karena terikat oleh Mas Jaiden. Aku tidak memenjarakan Oma hanya karena tidak ingin membuat Mas Jaiden jadi anak durhaka yang tega memenjarakan neneknya sendiri. Jadi jangan anggap aku melupakan bagaimana kejamnya Oma selama ini. Oma Tiran melirik dengan kesedihan. Aku akan menegaskan tidak tahu di mana letak emas itu berada, Opa tidak mengatakannya padaku. Dan, aku juga bukan selingkuhan Opa seperti yang Oma dan Angel tuduhkan. Permisi. Setelah Lintang melanjutkan langkahnya, tubuh Oma limbung hingga terduduk di lantai. Satu tangannya menekan dada, perempuan tua rungki itu menangis sambil menutup mulut agar tangisannya tidak terdengar dan mengundang perhatian orang lain. Sebelum benar-benar melangkah pergi, Lintang menoleh sedikit ke arah Oma Tiran dan langsung membuang wajah. Dia melanjutkan langkah, tidak menoleh lagi. Tep. Suara langkah kaki berhenti. Oma buyut. Suara manis nan lembut khas anak-anak memanggil. Oma Tiran buru-buru menghapus air mata dan mendongak hanya untuk menemukan Kila berdiri di hadapannya. Kila? Lirih Oma Tiran. Kok nangis sambil duduk? Tanya Kila dengan wajah kasihannya. Enggak apa-apa, Oma Tiran tersenyum sambil buru-buru berdiri. Saat Oma Tiran hendak menyentuh Kila, tangannya membeku di udara karena Kila menghindar. Oma Tiran mengerjap, tidak mengerti kenapa Kila menghindarinya. Ada apa? Oma buyut jahat sama Mama, tadi Kila dengar sendiri. Ujar Kila. Kila takut dijahati juga sama Oma buyut, jadi gak boleh dekat-dekat. Setelah berbicara yang membuat hati Oma Tiran hancur berkeping-keping, Kila berlari menjauh dari Oma Tiran. Gadis kecil itu memang ada saat Oma Tiran dan Lintang bicara. Tak ada yang menyadari kehadirannya sebab Kila berdiri di balik meja untuk bersembunyi karena tengah memakan sosis. Saat Oma Tiran sampai di ruang tamu, dia melihat Lintang yang tengah santai memainkan ponsel. Oma Tiran mengambil tas, menatap Jaiden yang ternyata juga sama-sama tengah menatapnya. Jay, Oma pulang dulu. Lirih Oma Tiran. Jaiden mengangguk pelan. Oma Tiran pulang dengan hati patah, berjalan pun rasanya tak sanggup. Dalam hati Oma Tiran bernaji akan membalas Angel yang sudah menyebabkan semua kekacauan, setelahnya Oma Tiran akan menyerahkan diri ke kantor polisi. Aku harap dengan begini bisa menebus segala kesalahan pada Lintang, gumam Oma Tiran. Di dalam rumah, Lintang menatap Jaiden heran. Perempuan itu menopang dagu menggunakan telapak tangan, memperhatikan sang suami. Apa sih maksudnya Angel menipu kalian? Sebenarnya menipu apa? Aku gak paham. Beberapa tahun lalu mobil keluargaku kecelakaan, entah apa penyebabnya karena semua bukti hancur bersama mobil yang terbakar. Jadi polisi hanya menyimpulkan itu terjadi karena rem yang blong. Tapi apapun itu aku yakin kecelakaannya tak sesederhana itu. Jelas Jaiden, menatap balas Lintang. Tak sesederhana bagaimana? Tanya Lintang. Heru yang masih ada di antara keduanya hanya diam, walau sudah tahu kronologisnya kecelakaan tetap saja ingin mendengar lebih jelas. Misal ada orang yang sengaja menyabotase mobilnya, Jaiden mengedikan bahu tak acuh. Angguk Lintang paham. Jaiden tersenyum tipis, menatap Lintang dengan pandangan jenaka. Kamu ingat aku pernah bertanya apa kamu pernah menolong sebuah keluarga dari kecelakaan mobil? Ingat, Lintang mengangguk. Bagaimana menurutmu? Tanya Jaiden sambil mengulum senyum. Apanya yang bagaimana? Heran Lintang. Masa gak sadar? Kekeh Jaiden. Jaiden mengangkat Kila ke atas pangkuannya saat datang, pandangannya kembali menatap ke arah Lintang yang kini terlihat sekali tengah berpikir.
Saat menemukan titik terang di wajah Lintang, Jaiden mengerling. Jadi, iya, angguk Jaiden. Aku yang kamu tolong saat itu. Lintang menutup mulut terkejut, tak menyangka laki-laki pemilik tatapan mendebarkan itu adalah Jaiden. Sekarang Lintang tak heran kenapa di awal pertemuan serasa tidak asing dengan tatapan Jaiden, rupanya karena dirinya pernah bertemu sebelumnya tanpa disadari. Nah, karena kamu pergi begitu saja, di saat bersamaan Angel datang bersama papanya ke rumah sakit dan mengaku-ngaku kalau dia yang menolongku. Itulah yang membuatku dan Oma berasa punya hutang nyawa pada Angel, melakukan segalanya demi membalas hutang nyawa itu. Lanjut Jaiden. Kini Lintang paham kenapa Angel disebut penipu, sebab telah mengakui hal yang tidak dia lakukan. Jadi kebaikan Oma dan Mas Jaiden selama ini pada Angel sebenarnya untukku. Entah kenapa Lintang bahagia, padahal kebaikan itu tidak dia dapatkan. Jaiden menghela nafas pelan, menggenggam tangan Lintang lembut. Maaf, karena telat menyadari kalau kamulah yang menolongku saat itu. Tak apalah, toh semuanya sudah terjadi. Timpal Lintang sambil tersenyum kecil. Lagian aku juga lupa pernah nolong orang, jadi gak usah jadi hutang nyawa segala. Apaan sih itu? Enakan hidup biasa saja tanpa embel-embel memandang jasa atau apapun itu. Ya, harusnya begini. Jika baik, mana mungkin akan mengungkit-ungkit tentang hutang nyawa. Jaiden jadi merasa bodoh, sebab bisa-bisanya tertipu oleh Angel yang selalu mengungkit tentang hutang nyawa kala Jaiden tidak bisa membantunya. Heru menatap Lintang kagum, andai bukan janda sang bos mungkin sudah dari dulu dia gaet untuk dijadikan istri. Tak apa punya anak, toh kilas sangat lucu dan cantik. Sayangnya Heru tidak akan sanggup bersaing dengan sang bos, jadi demi kedamaian hidup Heru tidak pernah mengembangkan perasaan sukanya pada Lintang ke tahap lebih jauh. Lalu gimana ceritanya Mas Jaiden bisa sadar kalau Angel menipu? Lintang masih penasaran, kembali bertanya. Dari anting, timpal Jaiden. Anting. Ulang Lintang. Jaiden membenarkan. Ada anting yang aku temukan, itu mulia perempuan yang menolongku. Angel bilang itu anting miliknya, tapi aku kurang percaya mengingat kebiasaan glamor Angel tak cocok dengan anting sederhana yang aku temukan. Hingga akhirnya aku lihat foto kecil kamu memakai anting yang sama, dari saat itu aku curiga kamulah yang menolongku dan terbukti ternyata benar. Oh, antingku hilang ternyata saat nolong Mas Jaiden. Kini Lintang tahu kapan antingnya itu hilang. Itu anting dari kakek loh, anting hasil dari kakek menabung selama 2 tahun dari hasil jualan. Aku sayang banget antingnya, makanya saat hilang satu aku masih menyimpan yang satunya lagi. Berkat anting itu aku jadi tahu kamulah peri baik hatiku yang sesungguhnya. Kalau kakek masih ada aku pasti akan berterima kasih karena sudah memberikan anting itu padamu. Timpal Jaiden. Lintang merona malu saat disebut peri. Cek, kalau difilmkan dari kisah tolong-menolong itu mungkin akan muncul dengan judul anting wasiat kakek pembawa jodoh, hahaha. Heru tergelak dengan lawakannya sendiri. Krik, krik, krik. Tak ada yang ikut tertawa, membuat Heru otomatis menghentikan tawanya dan berdehem. Heru menggaruk rambutnya yang tidak gatal sama sekali, pada akhirnya nyengir malu karena ditatap datar oleh semua orang. Tep tep tep. Suara sepatu berhak menghentak di keheningan, orang-orang menelan ludah melihat bos besar yang sudah lama tak pernah menginjakan kaki di perusahaan kini datang. Semua orang sudah dapat menebak kenapa sang bos besar datang, jelas karena selama berturut-turut perusahaan mengalami kemunduran yang sangat curam. Di mana dia? Suara dengan aura tegas yang membawa jejak dingin itu bertanya, mata tajamnya mengedar menatap satu persatu orang-orang yang ada. Kenapa tidak ada di ruangannya?
Pada masanya bos besar adalah seorang yang sangat berpengaruh di perusahaan, setia mendampingi sang suami menjalankan perusahaan. Sisa aura Bosi masih menguar walau usianya sudah tak muda lagi, tak ada satupun yang berani mengangkat kepala akibat tekanan yang dikeluarkan sangat menekan. Heru yang baru datang langsung mendekat, membungkuk pelan sambil menaruh satu tangan di depan perut. Bu Angel Shopping, seperti biasa semua pekerjaan saya yang menghandle. Semua orang tercengang dengan keberanian Heru melaporkan keburukan sang CEO, sebab sebelumnya Angel pernah mengancam jika ada yang melaporkan kejelekannya pada sang bos besar maka akan dipecat tanpa ampun. Pak Heru cari mati. Iya, dia gak ada takut-takutnya dipecat. Kita tahu bagaimana posisi Bu Angel yang lebih diperhatikan bos besar ketimbang Pak Jaiden yang notaben cucunya sendiri. Sekarang Pak Heru menyinggung Bu Angel, kita lihat bagaimana akhir dari karir Pak Heru di perusahaan. Bisikan terdengar, orang-orang menatap Heru tak percaya. Sedangkan Heru, dia tetap tampil penuh percaya diri tanpa ketakutan sedikitpun. Panggil dia ke sini, kalau menolak seret saja. Perintah sang bos besar tanpa bantahan. Dengan sigap Heru mengeluarkan ponsel, dia tidak menghubungi Angel melainkan menghubungi pihak keamanan. Kalau bertanya alasan Heru melakukan itu, jawabannya adalah sengaja karena ingin membuat Angel malu karena dilihat oleh orang telah diseret seakan dia adalah buronan saja. Selang 45 menit kemudian jeritan terdengar, Heru berjalan ke arah belakang sang bos besar dan berdiri tegak memperhatikan Angel yang meronta seret pihak keamanan. Lepas, jerit Angel sambil menghentakkan dua tangannya yang diseret. Dua keamanan langsung membungkuk hormat pada bos besar, lalu membalik badan pergi setelah menyelesaikan tugasnya. Angel yang awalnya malu bukan main karena diseret untuk datang langsung menegakkan tubuh dengan dagu terangkat tinggi begitu melihat Omatiran, dia menatap marah Heru yang berdiri di belakang Omatiran. Oma, panggil Angel manja sambil melangkah mendekati Omatiran. Tepat saat Angel hendak mengalungkan tangan di lengan Omatiran dia tersentak kaget karena Oma mau malah menghindar hingga berakhir hanya memeluk angin. Melihat semua orang tampak menahan tawa, Angel langsung malu dan menatap protes ke arah Omatiran. Oma kenapa? Pelak. Hening. Angel membeku di tempatnya, perlahan satu tangannya terangkat menyentuh pipi yang baru saja terkena tamparan Omatiran. Oh Oma, ujar Angel gagap, tak percaya orang yang selama ini selalu membelanya apapun yang terjadi sampai hati menamparkan di depan semua orang.